seminggu di Warsaw. Ini bukan liburan, ini kerjaan. Jadi mungkin videonya nggak banyak jalan-jalan, tapi sempat keliling sedikit lah di sekitar hotel gitu. Jadi ada acara di Warsaw, Poland selama seminggu, acara kantor. Itu dari tanggal 14 sampai 21 gitu ya, in total termasuk perjalanan gitu ya. Terus tanggal 14 malam kita berangkat sekitar jam 11.20 kita boarding, terus take off sekitar jam 12.30. Perjalanan mungkin sekitar 14 jam gitu ya. Dengan time difference mungkin sampai di Doha itu sekitar jam 7 gitu ya. Padahal perjalanannya dari Jakarta Doha, terus dari Doha ke Warsaw gitu. Jadi kita transit di Hamad International Airport di Doha. Ya, jadi beruntung banget dapet di window seat ya. Kemarin pas web check-innya juga last minute, pas antri gitu ternyata ada web check-in, terus nyobain web check-in bisa gitu, terus nyari window seat ternyata dapat tanpa nambah. Jadinya lumayan bisa sandaran gitu, selama perjalanan. Terus pagi-pagi udah mau nyampe Hamad International Airport, sempat dikasih breakfast kali gitu ya. Ya masih tidurnya enak sih karena udah wine terus dari malam gitu ya. Dari 2 kali serve itu wine terus gitu. Ini udah di atas Abu Dhabi, mungkin sekitar setengah jam lah nyampe di Hamad gitu. Jadi pas landing kita udah sedikit terang gitu, karena sekitar jam 6.30 local time nyampenya. Kita punya waktu sekitar 2 jam ya transit gitu. Jadi nanti langsung landing, terus kita mau coba langsung nyari gate-nya di mana gitu. Tapi di antara itu semoga bisa sempat ngopi ngerokok. Di Hamad cukup rapi ya. Jadi gampang banget untuk transit gitu ya. Jadi udah jelas banget sign-nya. Terus kita tinggal lihat di board kita ada di gate berapa, udah tinggal jalan ke sana, standby gitu. Meskipun jauh, ada kereta gitu ya antar terminal, jadi gampang banget untuk bisa ke gate. Kita berangkat dari Hamad International Airport ke Warsaw sekitar jam 9 pagi. Harusnya 6 jam, tapi tambahan 2 jam karena seperti biasa no fly zone di atas Israel. Terus kemarin juga lagi panas gitu ya, jadi kita divert ke bawah gitu. Jadi dari Qatar itu ke barat dulu ke Mesir, terus habis itu baru naik ke atas Istanbul, Bulgaria, Romania, baru ke Krakow, terus landing di Warsaw gitu. Jadi lebih lama 2 jam penerbangannya gitu. Tapi anyway, window seat lagi, jadi nyaman gitu ya, bisa lihat pemandangan. Terus sempat download beberapa film juga di Netflix gitu ya. Terus jadi lumayan nyaman lah.
sore sekitar jam 2 setengah 3 jam 3 gitulah nyampe di Warsaw. Masih terang. Terus di imigrasi juga antrian cepat, bagasi juga cepat, jadi kita bisa langsung ke hotel. Nah, hotelnya sendiri sangat biasa. Jadi kemarin juga kita nggak tahu kalau misalnya bisa upgrade gitu ya. Jadi di hari kedua kita rencana upgrade sih, cuma nanti lihat situasi dulu gitu. Jadi biasa banget. Jadi ini hotelnya hotel metropol di pusat kota Warsaw gitu. Udah dibilang kayak di area Jakarta Pusat gitulah. Jadi di bisnis area banyak kantor di situ gitu. Terus dari kantor juga dekat, dari kantor ya, dekat tempat acara gitu. Dan nanti sore kita mau coba ketemu bareng teman yang dari Australia untuk keliling gitu ya. Dia udah pernah kesini, jadi dia mau coba show us around lah, lihat kota. So when we get to the old town, which is like on the other side of this really nice building, you're going to see everything look old, but technically it's all reconstructed. And this, ya ini kalau berdasarkan ceritanya teman sih, ini monumen Smolensk tragedi ya. Jadi katanya dia di situ waktu tahun 2010 ya, April itu ada 96 member pemerintahan di Polandia, termasuk presidennya, termasuk general staff, terus ada military officials segala macam. Itu pesawatnya jatuh di sekitar Rusia gitu. Nah ini nggak jauh dari situ itu ada taman ya, namanya Ogorsaski gitu. Di taman itu ada patung gitu ya. Patungnya itu namanya keren sih. Patungnya itu dipersembahkan untuk unknown soldier. Jadi beberapa pahlawan-pahlawan yang waktu itu yang mungkin di awal perjuangan itu membela Polandia yang tidak diketahui. Nah itu dibikinkan patung ini gitu untuk bisa istilahnya mengenang jasa-jasa mereka gitu. Nah terus kita jalan di situ juga banyak banget patung ya, bangunan-bangunan lama juga gitu. Cukup istilahnya cukup menarik juga, karena Polandia ini atau Warsaw ini khususnya itu ada dua bagian kota. Jadi ada kota yang memang areanya itu bangunan-bangunan tua, terus ada kota juga yang modern gitu ya. Jadi untuk bisnis distriknya modern, tapi mereka tetap ngejaga beberapa area yang masih menggunakan bangunan-bangunan tua gitu. Nah ini kita jalan menuju ke Old Town-nya ya, ke pusat Old Town-nya. Di pusat Old Town-nya itu nanti kita ada mengunjungi museum, terus ada beberapa istilahnya gift shop juga, itu nanti ada di situ. in Poland, yeah. Lukas Podolski. Yeah. You played the FIFA games, it was like super slow, but it was Yeah, yeah, good finish. Ya, kita lanjut jalan lagi menuju ke alun-alun. Alun-alunnya namanya Sirenka Warszawska. Di alun-alun itu nanti ada patung Putri Duyung gitu. Terus katanya ada yang sedang konser di situ. Kita mau lihat nanti. Nah, di tengah-tengah sini ada konser.
mirip-mirip Purple Wedding-nya Game of Thrones sih. Nah, terus kita lanjut, nggak sengaja lihat museumnya Marie Curie. Marie Curie ini kemis dari Polandia gitu ya. Dia wanita pertama yang dapat Nobel tuh. Sama pertama kali yang dapat 2 Nobel di 2 bidang berbeda gitu. Jadi dia di radiologi sama satu lagi di matematika gitu kalau nggak salah. Amelia? Terus keesokan harinya paginya kerja dulu, terus sore itu masih ada waktu untuk keliling gitu ya. Waktu itu dari kantor kita langsung ke jembatan namanya Moskva Skoda-Broski. Ini yang menghubungkan 2 bagian kota ya. Jadi ada sungai di tengah-tengah. Ini jembatan khusus untuk pesepeda sama pejalan kaki gitu. Nah, waktu itu sempat keliling jalan kaki sekitar sini, lihat-lihat foto-foto. Menariknya sih ini ya, jadi meskipun sudah jam 5 mataharinya masih tinggi. If you go to the street, if you ask people what's wrong with Turkey, they will say like it's a postcard, they did it. And then people ask, yeah, but they are not ruling. Erdogan is the president. His party is ruling. So it's not a postcard. A postcard cannot do anything, right? No. Because he's the ruling party, the ruling And they're president. like, no. Okay. Or One time, they used this building, the one like on your right, quite often for movies. And once, you what were- movies? Do you know? Like, One of the Hollywood don't- movies or local movies? Probably local. Local. But there was one occasion. Oh, they put like flags over here, and it was like historical. Very cool. Oh, nice place. It's like small. It's super cozy. That's why we like it here. It'd be cool. Yeah, Fun for them. yeah. Jinky. Jinky, thanks. Thanks. And Jinky. They say like PS5 games or PC games. We'll see now. Oh, bar. If it's open. Oh, it is. Nice. Can I here too? They don't have any food.
Ini ada underground cafe yang isinya banyak games, mainan gitu ya, dingdong lah, PS juga ada, terus pinball, macam-macam ada di sini. Jadi cukup unik. Tempatnya agak di basement gitu. Terus kayak That's funny. ada That's a little cafe bit juga, terus ada indie studio juga. Makanannya sih nggak tahu ya, macam kita kan lihat sebentar, terus lanjut lagi. Oh yeah, yeah. It's a Dota. Yeah, like inside is super nice, and they have board games over here. Yeah, yeah. And like people usually get board games, Board and games. they play board games. It's good. Oh, there's no hotel near near my hotel, Yeah, near Metropole. Oh, you stay at Metropole? Metropole. Oh, really? Yeah. Oleg goes to Arabic course, and it's in Metropole actually. Who? Oleg, my husband, Huh? he goes to Arabic course, language Arabic. course, Oh, language course. and it's at near. Metropole. Is that Metropole? Oh. Because for different floors, they use it for different purposes, and they also have a business center. Oh, is it? I thought it's only one building and the whole building is hotels. No? Like no, it's maybe there is like a passage, like Oh, to okay. like neighbor building, Yeah. but he. Nah, ini hari berbeda lagi nih, pulang kerja lagi nih. Kerja sampai jam 3, jam 4 lah local time. Habis itu naik Uber. By the way di sana pakai Uber ya. Pakai Uber ke Old Town lagi, tapi sendiri. Itu karena ada yang nitip oleh-oleh ceritanya. Pakai Uber kalau nggak salah berapa ya? 20-an Zloid. 20 Zloid itu kira-kira 150.000 lah. Nah, terus sempat mampir di salah satu tempat makan ya, tempat makan kecil banget, 3 table doang. Menunya sangat-sangat tradisional gitu. Terus ada dumplings seperti biasa. Baru tahu kalau dumplings itu salah satu makanan tradisionalnya di Warsaw. Terus sempat makan di situ sebentar. Setelah itu jalan kaki gitu ya, sambil nyari gift gitu. Terus sempat masuk ke salah satu museum. Kurang tahu di museum apa, tapi dalamnya cukup bagus. Kalau salah gereja di sini deh.
akhirnya kita bisa ngelewatin ini. Jadi ini bangunan Istana Kebudayaan dan Sains, atau kalau orang sana nyebutnya Palakulturi Inauki gitu. Ini sebenarnya dekat hotel, di perempatan pusat kota gitu ya. Terus di seberang hotel itu ini Istana Kebudayaan dan Sains gitu ya. Ini cukup tinggi gitu ya, bangunannya, dari mana-mana kelihatan. Terus di atas tuh ada observation deck yang kita bisa naik gitu ya. Terus kalau nggak salah di lantai 30 itu ada balkoninya, ada terasnya, untuk melihat kota Warsaw gitu. Terus ada teaternya juga di dalam. Terus bangunannya juga besar banget dan dan bangunan lama ya gitu. Jadi enak banget dilihatnya gitu. Ini biasanya dipakai buat event-event kesenian, event-event sains, itu biasa dipakai di sini. Nah, ini masih di daerah situ. Itu udah pusat kota ya. Jadi Hotel Novotel di situ, Intercon di situ, terus perkantoran juga banyak di situ gitu ya. Terus kantor juga sebenarnya tiap hari juga bolak-balik lewat area sini gitu. Jadi cukup cukup dekat lah dari hotel gitu. Terus nggak bisa ngelak ya kalau misalnya ngelihat motor bagus, ada Africa Twin gitu di situ parkir. Jadi cukup menyenangkan lah, bisa jalan-jalan ke sini gitu ya. Ini hari terakhir, udah packing, udah check out, terus tinggal nunggu Uber ke bandara. Kira-kira jam 12 ya check out, terus langsung on the way bandara. Terus semoga next time bisa ke Warsaw lagi, tapi bareng keluarga ya, bareng anak-anak, bareng istri, dengan cerita yang berbeda gitu. Nah, ini udah balik, jadi tinggal menikmatin perjalanan pulang gitu. Thank you udah nonton, semoga nanti bisa sharing lagi pada saat jalan-jalan ke tempat lain. Thank you.